Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، para jemaah sekalian, alhamdulillah, nasykurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah hidayah karunia Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan dan dicurahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Duduk di masjid ini salah satu bentuk hidayah dan karunia dari Allah, dan ini afdal min khairi dunia, dan ini lebih mulia dari kekayaan dunia. Duduk di masjid untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita senantiasa berdoa, ya musabbibal qulub, tsabbit qulubana ala hadzal din. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita di dalam agama ini, agama yang suci, bersih, hanif. Para jemaah sekalian, saya diminta pengurus untuk menyampaikan secara rutin pembahasan tentang atau seputar tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran dari ini. Pada awalnya saya ingin membahas tafsir Quran ini dari awal, tetapi permintaan dari beberapa jamaah yang ada minta dibahas dari belakang saja. Tidak ada masalah, dan memang itu surat-surat yang memang kita hafal dan jadi bacaan keseharian kita, insya Allah. Untuk itu, alangkah baiknya para jemaah sekalian tidak modal telinga. Ibarat pepatah Arab mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayd, qayd suyudaka bil khibali watiqa. Ilmu itu ibarat barang buruan, binatang buruan. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Ikatlah buruan kamu dengan tali yang kencang. Ama turidu an tasida ghazalatan wa tafukkuha baina khalaiqi khaliqa, baina khalaiqi khaliqa. Apakah kamu mau setelah kalian berburu binatang kijang yang susah setengah mati diburu, setelah engkau mendapatkannya lalu engkau lepas begitu saja? Orang belajar ilmu syar'i susah, Pak. Belajar ilmu susah. Para ulama mendapatkan satu hadis, mereka harus berjalan berbulan-bulan lamanya. Al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi.
dan untuk datang butuh perjuangan dari berbagai macam sisi. Sangat disayangkan kalau kita belajar lalu kita lepas begitu saja. Saya menunjukkan tidak menyuruh kepada para jamaah mencatat atau membeli kitab tafsir. Itu banyak pengertian di kalangan para ulama. Pengertian tafsir yang paling ringan adalah bayan muradillah ta'ala, penjelasan akan maksud dari apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah tafsir. Penjelasan dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Untuk menjelaskan maksud dari firman Allah ini, tentu para ulama membuat sebuah metode penafsiran Al-Quran. Dikenal di kalangan para ulama menafsirkan Al-Quran ini ada dua metode. Metode menafsirkan dengan maksur dan metode menafsirkan dengan ra'y. Yang pertama, metode menafsirkan Al-Quran dengan maksur adalah menafsirkan Al-Quran bima uthira 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma uthira 'anis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan riwayat-riwayat yang datangnya dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Penafsiran dengan cara maksud ini secara teknis dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menafsirkan satu ayat atau satu kata atau satu makna, satu ayat atau sepenggal ayat atau satu kata itu didasarkan dengan cara menafsirkan satu ayat atau sepenggal ayat atau satu kata dengan ayat yang lain. Kalau bahasa kita sering diucapkan dengan istilah dibenturkan. Kalau orang analis mengatakan dibenturkan. Sebetulnya bahasa dibenturkan juga terlalu ekstrim. Tapi para ulama mengatakan tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Satu ayat bersifat umum, bahasa ilmu usulnya namanya mujmal. Satu ayat bersifat umum ditafsirkan dengan ayat yang lain yang sudah bersifat spesifik dalam satu alur pembahasan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, menafsirkan ayat atau sepotong ayat atau satu kata dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentunya. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga dengan ucapan murid-murid para sahabat. Artinya dari kalangan at-tabi'in yang sering diistilahkan dengan nama as-salafus salih. Ini 3 cara ini yang dikenal dengan metode maksur dalam menafsirkan Al-Quran. Banyak kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan metode ini. Seperti contoh
tafsir yang pertama kali dibukukan dalam sejarah yang dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir ini, saya memberikan gambaran dulu ya. Tafsir ini dibahasakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan istilah takwil. Di dalam bukunya kitab ini, Imam Ibnu Jarir tidak menggunakan kata tafsir, tetapi menggunakan istilah takwil. Yang dimaksud takwil oleh Imam Ibnu Jarir di sini adalah tafsir itu sendiri, sehingga kata takwil menurut pandangan Imam Ibnu Jarir sinonim atau padanan kata dari tafsir, bukan takwil menurut istilah ilmu akidah. Ya. Imam Ibnu Jarir menafsirkan ayat dengan jalur-jalur periwayatan yang cukup panjang. Artinya di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir ini disebutkan sanad-sanadnya, Pak. Jalur-jalur periwayatannya cukup panjang. Bahkan satu kata bukan ayat, kata itu bisa disebutkan dalam beberapa riwayat dalam berhalaman-halaman. Lalu dari sekian riwayat-riwayat itu biasanya sudah disimpulkan oleh Imam Ibnu Jarir di pembukaannya. Jadi sebelum menyebutkan secara rinci riwayat, beliau menyebutkan kesimpulannya. Seringkali tafsir Ibnu Jarir ini dipakai oleh kalangan tulabul ilm, anak-anak terpelajar atau anak-anak jamiah, karena mereka membutuhkan itu. Karena kita jarang menggunakan Ibnu Jarir At-Tabari karena ruwet, pusing. Bagi kita mumet bacanya, Pak. Ya, saya mau terangkan. Contoh lain dari tafsir dengan metode maksur adalah tafsir Imam Qurtubi. Saya juruskan penulisnya aja. Tafsir Imam Qurtubi dikenal dengan tafsir Imam Qurtubi ini adalah pendekatan tafsir fikih. Jadi lebih dominan menjelaskan ayat ahkam. Makanya nama kitabnya adalah Tafsir Al-Ahkam, tafsir ahkam, hukum-hukum. Tafsir ini pun cukup panjang sekali karena beliau berbicara tentang perbedaan mazhab cukup luas, sehingga banyak dipakai oleh anak-anak kuliahan, khususnya dipakai oleh anak-anak yang kuliah fikih karena panjang sekali pembahasannya. Bagi kita kalangan yang non jamiah, yang tidak kuliah syariah, baca ini kepanjangan, mumet juga. Tapi bukan saya nakutin. Kalau ingin mendalami tafsir, silahkan beli tafsir Qurtubi. Anda akan puas membaca satu ayat bisa berlimpah-limpah. Yang ketiga, contoh tafsir yang saya kenal, yang kita kenal aja dengan maksur adalah tafsir Ibnu Katsir yang familiar di antara kita. Dan ini yang diterima oleh semua kalangan, diterima dalam artian masuk kemampuan intelektual semua kalangan. Terpelajar kalangan tinggi masuk, kalangan awam masuk, semua masuk. Ibnu Katsir selalu di dalam pengantarnya memulai penafsiran ayat itu dari kesimpulan beliau. Allah menceritakan kepada kita demikian kesimpulan beliau. Lalu di bawahnya baru beliau jelaskan ayat ini dengan ayat yang lain.
atau dijelaskan ayat dengan hadis Rasulullah SAW, atau kutipan-kutipan dari penjelasan para ulama as-salafus salih. Yang keempat adalah tafsir Fathul Qadir. Ini nggak dikenal masyarakat, tapi menjadi pegangan kurikulum tetap di kuliah syariah. Penulisnya siapa? Imam Syaukani yang punya kitab Nailul Awtar. Ini juga mirip dengan Imam Ibnu Katsir. Dimulai dengan kesimpulan beliau, sisi bahasa, sisi qiraat, lalu riwayat-riwayatnya, sehingga dengan nama tafsir bir-riwayat dan tafsir bir-dirayah. Maksud saya menyebutkan ini, silahkan Anda memilih buku mana yang mau Anda beli. Yang kontemporer, tafsir bil ma'thur adalah tafsir Adwaul Bayan, punyanya Imam Syanqiti. Ini yang dikenal dengan tafsir Ayul Quran. Di Ayul Quran menafsirkan ayat dengan ayat. Sangat jarang sekali Imam Suyuti, Imam Syanqiti menafsirkan ayat dengan hadis. Sangat jarang beliau menafsirkan ayat dengan hadis. Beliau menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Dan beliau dikenal di Jami'ah Islamiyah. Beliau dosen Jami'ah Islamiyah di dekade tahun 1300-an Hijriah. Beliau dikenal dengan seorang ulama yang sangat alim di bidang ilmu usul fikih dan ilmu tafsir, serta kemampuan beliau yang cukup mendalam di bidang sastra Arab. Jadi tafsir beliau sangat dipuji oleh para ulama kontemporer semuanya. Yang lain kayaknya tafsir ini saya nggak tahu terjemahin apa enggak, karena nggak urut tafsirnya, lompat-lompat. Kenapa? Karena tafsir ini bukan sengaja beliau tulis, tapi pengajian. Subhanallah, ya para ulama dulu ya, pengajian. Kemudian yang kontemporer adalah tafsir yang kita kenal dengan nama tafsir As-Sa'di. Ini yang paling nyaman, mulai dari anak remaja, orang tua, orang awam, sampai profesor, itu tidak akan luput dari tafsir As-Sa'di. Kenapa? Karena beliau menyimpulkan tafsir Al-Quran dari semua kitab-kitab tafsir yang ada, kesimpulannya ada di Imam Sa'di. Ini tafsir yang luar biasa, hebat beliau. Jadi semua referensi kitab tafsir yang banyak itu cukup Anda baca kesimpulannya di tafsir As-Sa'di dari pikiran beliau. Beliau menulis tafsir ini di usia 25 tahun dan menyelesaikannya pada usia 35 tahun. Silahkan antum beli mana yang enak buat diri antum. Mau tafsir As-Sa'di, beli juz amalnya saja silahkan, atau Ibnu Katsir silahkan. Ada lagi tafsir yang dikenal dengan tafsir bir-ra'i, tafsir pakai akal. Tafsir pakai akal ini ada yang haram, ada yang boleh. Yang boleh adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa Arab. Banyak tafsir yang seperti ini, tapi ini tafsir bukan konsumsi orang umum, karena isinya hanya tata bahasa Arab saja, i'rab dan sastra Arabnya. Kita yang di kuliah syariah nggak pegang tafsir ini, Pak. Kenapa? Mumet. Yang pegang tafsir ini biasanya anak-anak yang kuliah bahasa Arab dan sastra.
Ya, kita jujur di kuliah syariah nggak pegang ini Pak, isinya grammar, tata bahasa Arab aja. Kita biasanya megang nggak keluar dari kitab-kitab tafsir yang tadi. Dan ini boleh nafsirnya. Tafsir yang dilarang adalah menafsirkan semaunya sendiri dari akal pikiran dia. Ini yang haram, hukumnya neraka tempatnya. Nah, inilah sekelumit gambaran tentang tafsir Al-Quran. Para jamaah sekalian, kita mulai pembahasan tafsir kita insyaallah biidznillah yassarallahu ta'ala umurana. Kita akan mulai pembahasan tafsir ini dari bawah, yaitu dari surat An-Nas. Surat-surat yang ada di juz 30 atau yang dikenal dengan juz Amma ini banyak bernilai atau kategorinya adalah tafsir surat-surat Makkiyah. Apa makna surat Makkiyah? Ada yang mengartikan surat yang diturunkan di kota Makkah, tetapi tepat pengertiannya, tepatnya untuk mendefinisikannya adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Kenapa? Karena ada beberapa surat yang turunnya di luar kota Makkah, tetapi itu sebelum hijrah. Jadi surat Makkiyah maksudnya surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah diambil dari kata Madinah, artinya surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Karakteristiknya kita bisa paham masa Rasulullah sebelum hijrah. 13 tahun beliau sebelum hijrah. Kita tahu dalam sejarah, dalam sirah, 13 tahun sebelum hijrah itu adalah masa permulaan dakwah, masa membuka lahan, masa pembersihan dari kotoran-kotoran syirik. Sehingga muatan-muatan surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah, pertama, muatannya banyak bermuatan tentang tauhid, mengajak kepada ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, mengajak manusia untuk meninggalkan syirik. Yang ketiga, mengingatkan mereka akan al-yaumul akhir, hari akhir dan kematian. Jadi bicaranya tauhid, syirik, mati, surga, neraka, akhirat. Dan gaya bahasanya, gaya bahasa saklek, tegas, A, B, B, tidak, ya bahasanya. Adapun surat Madaniyah sudah bicara tentang halal haram dan bahasanya halus, lembut. Nanti kita akan bisa lihat dari surat-surat Makkiyah yang pendek-pendek ini. Kita mulai dari surat An-Nas. Penamaan surat ini dengan An-Nas karena diulang-ulanginya kata An-Nas di dalam surat ini sebanyak 3 kali. Surat ini mengandung makna tentang tauhid, mengandung makna mengajak manusia kembali kepada fitrah, kembali kepada keimanan. Dan surat ini pula mengingatkan manusia jangan sampai mereka terjebak di dalam godaan setan. Sebagaimana surat ini memiliki kekuatan yang luar biasa bagi diri pembacanya.
Nanti saya akan jelaskan keutamaan dari surat ini bersamaan dengan 3 surat di atasnya. Surat Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, karena itu sepaket. Para jamaah sekalian, surat ini dimulai dengan kata qul. Seperti di atasnya, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai umat Islam seluruhnya, a'udzu. Apa a'udzu itu? Berlindung. Bi rabbin nas, Rabb sekalian manusia. Malikin nas, Malik penguasa dari manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Di 3 ayat ini saja pembahasan cukup panjang sekali, Pak. Dari beberapa sisi. Kalau mau kita perpanjang pembahasan ini, ada beberapa pembahasan di sini. Pertama, apa makna a'udzu? Yang kedua, kenapa disebutkan 3 sifat dan nama Allah di surat ini secara bersamaan? Yang ketiga, kenapa kata an-nas manusia diulang-ulangi? Bukankah menurut susunan kata, susunan kalimat cukup diganti dengan kata ganti saja? Iya enggak? Tapi kenapa kok diulang-ulangi? Ini pembahasan yang luar biasa yang mengarah kepada tauhid. Di awal kata, yaitu a'udzu, aku berlindung, yang bermakna di sini adalah meminta perlindungan. Aku berlindung, artinya aku memohon perlindungan kepada Allah. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan itu apa? Perlindungan itu diartikan oleh banyak para ahli tafsir dengan bahasa al-luju' wal i'tisam. Luju itu artinya lari dari sesuatu yang kita takutkan, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di tafsir Mu'awwidzatain, tafsir Al-Falaq An-Nas. Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Tafsir Mu'awwidzatain. Kayaknya ada terjemahannya di pasaran. A'udzu artinya kita ini berusaha untuk kembali kepada Allah dari sesuatu yang kita takutkan keburukannya itu akan mengenai diri kita. Itu namanya ta'awudz. Beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan, artinya berusaha untuk menggapai, untuk dapat. Mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang menguntungkan diri kita, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Itu namanya isti'anah. Sedangkan ta'awudz atau isti'adah bukan upaya untuk menggapai, tapi lari, kabur dari apa? Dari sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang akan membinasakan diri kita, sehingga kita lari dari itu. Kemana perginya? Kepada zat yang akan bisa melindungi kita dari bahaya itu.
zat yang memiliki kekuatan dahsyat lebih, sehingga zat ini mampu mengalahkan apa yang kita takutkan itu. Bisa dipahami? A'udzu, aku berlindung. Ini namanya ta'awudz. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dimungkinkan ada sesuatu yang bisa mengganggu dirimu, membahayakan dirimu. Dari siapa? Minasyaitan, dari setan. Fasta'in. Nah, ini Pak, fasta'in billah, maka berlindunglah, larilah kamu dari kejahatan itu. Kemana larinya? Nah, ini namanya isti'adah. Berbeda sekali dengan isti'anah. Walaupun dua-duanya ini, dua permasalahan ini kembali kepada satu titik, Pak, yaitu apa namanya? Doa. Kembali kepada satu titik, doa. A'udzu, aku berlindung. Katakan. Ini namanya iman, menanamkan iman. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang kurang enak kalau menurut saya, doktrin. Ya. Bahasa yang tidak pas. Ini iman. Qul a'udzu bil, katakan, aku berlindung. Ada kekuatan di sini. Itulah a'udzu, aku berlindung, lari dari suatu. Kepada siapa? Bi Rabbin nas. Nah, disinilah disebutkan tiga nama Allah: Rabb, Malik, dan Ilah. Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, dan para ulama yang lain mengatakan ayat ini berisikan tiga nama Allah yang sangat besar sekali, yaitu Rabb, Al-Malik, Ilah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim membahas tiga nama ini luar biasa dalamnya. Kenapa tiga nama ini yang disebutkan? Kemudian yang kedua, kenapa dimulai dari kata Rabb, tidak dimulai dari Ilah saja? Ini ada rahasia di balik itu. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam, ya, waktunya nggak keburu, Pak. Dimulai dari kata Rabb, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Dimulai dengan rububiyah dan diakhiri dengan uluhiyah. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan Rabb itu lebih luas dari yang lain. Rabb lebih luas dari yang lain. Rabb itu mempunyai makna al-khalqu wa tadbir. Al-khalq, penciptaan, dan ada makna pengaturan. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan manusia. Sehingga banyak sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang dikategorikan masuk dalam ranah Rabb. Di dalam Asmaul Husna, ya, kata Rabb ini bermakna banyak. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan Rabb ini masuk seperti nama Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mun'im, Al-Mudabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, An-Nafi', Ad-Dar, dan seterusnya. Semua bermakna Rabb, yang mengatur, yang menguasai, yang memberi, yang memberikan rahmat, itu Rabb. Bahasa kita yang membuat skenario atas alam semesta ini adalah Rabb. Malik adalah al-mafza'u ilaihi fi kulli umur, zat yang kepadanya kembali. Apa itu perintah, larangan? Semua manusia harus kembali kepada Al-Malik, karena perintah dan larangan itu
hanya milik Allah. Imam Qurtubi mengatakan, disebutkan Malik, disandarkan Malik dengan manusia, Malikin Nas, bahwa Allah adalah rajanya manusia, penguasanya manusia. Karena di dunia banyak orang-orang yang mengaku dirinya raja, penguasa. Ini komentar Imam Qurtubi. Banyak orang di dunia manusia mengaku dirinya raja, sehingga mereka memaksa orang itu untuk mengikuti perintahnya. Padahal perintah, larangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikin Nas. Hubungannya bahwa rububiyah, zat yang mengatur, menciptakan seluruh alam semesta ini, adalah zat yang hanya di tangannya perintah dan larangan. Ya, zat yang menciptakan alam, yang mengatur alam, yang memberikan kesejahteraan kepada alam semesta ini semuanya, adalah zat yang hanya di tangannya perintah dan larangan. Untuk itu ilahin nas, untuk itu sesembahan harus diberikan kepada zat ini. Paham Pak? Paham jemaah ya, larinya ya. Lihat susunan katanya. Bukai mengatakan hada sirrun badi', ini rahasia luar biasa yang ada dalam Al-Quran. Susunan kata di dalam Al-Quran itu luar biasa. Rabb menjelaskan kepada manusia bahwa manusia ada yang mengatur kehidupan kita, itu adalah Rabb. Ketika zat ini yang menjadikan kita ada, mengatur skenario semuanya, berarti perintah dan larangan itu hanya di tangan Rabb. Ketika perintah, larangan dan semua itu di tangan Rabb, maka manusia harus beribadah kepada. Untuk itu syirik itu penodaan kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka di awal ayat ini, a'udzu, aku berlindung kembali kepada zat ini. Ketika ada suatu hal yang kita takutkan, apapun yang kita takutkan, apapun bencana yang akan menimpa diri kita, maka kita harus kembali kepada muncul syirik itu dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ini sebabnya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, di surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins, ada laki-laki dari kalangan manusia ya'udzun, loh Pak, lihat menggunakan kata al-audz. Apa ya'udzun? Sama. Kalau ini a'udzu saya, ya'udzu mereka. Kata ganti mereka. Mereka berlindung, takut dari sesuatu, lalu mereka lari kepada siapa? Rijalun minal jin, laki-laki dari kalangan jin. Bukan kembali kepada Allah. Kata Imam Syekh Utsaimin, berarti jin itu ada jin cewek, ada jin cowok. Beliau mengatakan, diambil dari ayat ini. Ini ayat bilang laki-laki dari kalangan jin, berarti jin itu ada jin cewek, ada jin cowok. Ini penodaan, ini syirik. Fazaduhum rahaqa. Apa yang terjadi? Zaduhum rahaqa. Mereka bertambah. Bertambah apanya? Ada dua penafsiran kata rahaqa ini. Pertama, ithman wa zulma. Dia bertambah besar dosanya. Siapa? Manusianya. Bertambah besar dosanya dia. Zulman, kezalimannya tambah parah. Jinnya tambah, manusianya juga tambah banyak dosanya. Sehingga hidupnya dia
tergantung dengan ini. Jadi kalau nggak pakai akik itu Pak, rasanya apes Pak hidungnya. Ini yang namanya rohaka. Ya. Oke, jadi a'udzu, qul a'udzu, katakan aku berlindung. Aku kembali kepada zat ini, Rabb, Malik, Ilah. Dan disinilah para ulama akidah mengatakan banyak di dalam Al-Quran menetapkan uluhiyah itu dengan dasar rububiyah. Menetapkan bahwa zat yang patut diibadahi itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat Rabb. Sifat Rabb yaitu zat yang menciptakan, memberikan berbagai macam karunia kepada kamu di dunia. Itulah zat yang kamu ibadahi. Ini sisi pertama dari surat An-Nas. Kelanjutannya di sini ada posisi orang yang berlindung. Ya, di ayat ini ada orang yang berlindung. Siapa yang berlindung? Kita, manusia. Ada zat siapa? Allah. Kepada siapa? Ya kan? Objeknya yang kita takuti itu apa? Ya kan? Ada 3 sisi. Kitanya, manusia. Lalu kepada siapa? Kepada Allah. 2. Sisi yang ketiga, apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah min syarri al-waswasil khannas. Dari syar. Syar itu apa? Kejelekan, keburukan. Syar di sini diartikan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan dosa. Dan dosa. Di surat Al-Falaq, syar diartikan lebih. Dosa sama sakit, Pak. Alam. Rasa sakit yang akan kamu alami, baik psikis maupun badannya, fisiknya, mental maupun fisik. Ini yang di Al-Falaq. Ya. Di sini adalah syarrun dakhil, kejahatan yang bersifat internal yang ada pada diri kita, yaitu dosa. Min syarr, dari kejahatan, yaitu dosa. Dosa ini ditimbulkan, disebabkan oleh waswas al-khannas. Apa waswas? Waswas itu jangan diartikan waswas pengertian Indonesia, lupa ya. Al-waswas pengertian di sini adalah bisikan. Bisikan itu bisa bersuara, didengar antara orang yang membisik dan yang dibisikin. Ada juga bisikan itu yang tak bersuara. Dua-duanya bahaya. Itu bisikan. Bisikan itu dilakukan ketika yang membisik itu ada keinginan dengan kamu, ada maunya, baru kamu dibisikin, kan gitu kan? Al-khannas artinya ngumpet. Apa mungkin orang bisikin itu ngumpet? Tidak. Para ulama mengatakan wasfani li mausufin wahid. Ini 2 sifat yang ditujukan kepada satu. Waswas itu sifat, khannas itu sifat, dua-duanya sifat yang berlawanan. Was-was itu orang bisikin itu tidak ngumpet. Kalau orang ngumpet nggak bisikin, Pak, ya kan? Terus apa yang dimaksud dengan al-waswasil khannas di sini? Yang dimaksud dengan waswasil khannas di sini adalah setan. Min syarril waswasil khannas, maksudnya dari kejahatan setan. Dari kita berlindung kepada Allah dari dosa, dan dosa ini akan menimbulkan keburukan
pada diri kita. Dosa ini muncul karena setan. Nah, itu urutannya gitu. Silvan. Kok bisa setan itu memicu adanya perbuatan dosa? Karena dia memiliki dua sifat, al-waswas dan khannas. Apa itu waswas? Apa itu khannas? Sehingga memicu kita berbuat dosa. Kita lanjutkan Pak setelah sholat isya. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'd. Kita lanjutkan kembali bahasan kita bahwa aku berlindung dari apa? Berlindung dari syar, kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah dosa. Dari kejahatan yang ditimbulkan dari perbuatan dosa. Dan dosa itu berasal dari syaitan. Jadi yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas itu maknanya adalah min syarris syaitan, dari kejahatan setan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ai min syarri syaitan al-muwakkal bil insan, yaitu dari kejahatan setan yang memang ada pada diri setiap manusia. Jadi dari kejahatan setan yang ada pada diri setiap manusia. Setan ini memiliki dua sifat. Sifat waswas, membisikkan, membuat bisikan-bisikan, dan sifat kedua adalah al-khannas, bersembunyi. Ibnu Katsir mengartikan ayat ini min syarril waswasil khannas dengan syaitan yang memang ada pada diri setiap muslim, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Muslim, yaitu sabda beliau, ma minkum min ahadin illa waqad wukila lahu illa waqad wukila bihi qarina. Tidak ada satu jiwa di antara kalian melainkan ada satu setan yang ada pada dirinya. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala na'am, iya, saya juga sama. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Fala ya'muruni illa bi khair. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolongku sehingga setan itu masuk Islam, dan dia tidak menyuruhku melainkan kebaikan. Ini yang dimaksud dengan syaitan yang ada pada diri setiap manusia. Jadi syaitan inilah yang dinamai dengan qarin. Jadi setiap orang itu ada setannya, Pak. Ya, kita semua ada setannya, cuma nggak melihat aja. Makanya kalau dia wafat, nanti ada keluarganya melihat, dia bilang arwahnya gentayangan. Bukan arwahnya gentayangan, Pak, itu setannya dia. Oke lah, ini min syarril waswasil khannas, jadi dari kejahatan setan. Bukan ayat ini mengatakan dari kejahatan yang ditimbulkan dari sifat was-was, tidak. Tetapi dari kejahatan
setan yang memiliki sifat was-was. Kenapa? Lebih umum maknanya. Begini, setan punya dua sifat, was-was, khannas. Was-was itu apa? Tadi saya katakan, para ulama mengatakan was-was itu sautun khafi, suara yang pelan, bisikan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan was-was, suara bisikan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu maksudnya apa? Kelanjutannya, al-waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memiliki sifat was-was. Gimana caranya? Cara dia melancarkan amunisinya itu adalah yuwaswis. Dia membuat bisikan-bisikan. Ya, dia setan membuat bisikan-bisikan. Di mana dia membuat bisikan? Nah, ini targetnya apa? Didikannya di mana? Didikannya dia adalah manusia. Di posisi mana bagian tubuh manusia yang dia goda? Sudur. Ya. Bisikan. Saya masih bicara tentang bisikan. Bisikan ini bisa dengan suara ke telinga, bisa tanpa suara ke telinga tapi masuk. Kok bisa? Iya, karena allazi yuwaswisu fi, yang yuwaswis, yang membuat bisikan itu adalah minal jinnati. Nah, ini penafsiran yang rajih. Di sini ada dua madhab, tapi saya tidak akan menjelaskannya biar kita pahamnya mudah. Yang melakukan waswasa itu adalah syaitan. Syaitan ini siapa? Yang melancarkan pekerjaannya ini, dia adalah minal jinnati wan nas. Syaitan ini berasal dari jin dan manusia. Berarti syaitan itu sifat pula, bukan orang, bukan satu bentuk. Tapi syaitan ini jenis. Maaf, syaitan ini jenis. Jenisnya apa? Jenisnya bisa kepala putih, bisa kepala hitam, bisa manusia, bisa jin. Kenapa? Ada macam menarik, luar biasa. Imam Sibawai ini ahli bahasa Arab, itu bukan orang Arab. Syaitan berasal dari kata syatana. Syatana, sintanun. Apa artinya? Artinya ba'udah, jauh. Syaitan berarti sosok makhluk yang jauh dari Allah. Itu setan. Makanya kalau kita ngamuk sama orang apa? Setan dulu ya, ditekan sedikit Pak. Jauh dari Allah sudah. Jadi ini minal jinnati wan nas. Manusia yuwaswis, waswasa. Manusia melakukan yuwaswis di mana? Di sini Pak. Ya kan? Di sini. Dari ngobrol, udah ntar aja, maghrib tidur masih lama, ntar sholat bisa di rumah. Setan nih Pak, ini setan nih, ya setan, guyur pakai air wudhu Pak. Ada lagi setan dari kalangan jin, seperti kisah ketika Rasulullah SAW malam-malam pulang dijemput oleh Sofia, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Rasulullah pun pulang sambil berjalan berduaan dengan Sofia. Di tengah jalan
Beliau berpapasan dengan 2 orang sahabat. Apa yang terjadi? Malam di zaman itu sepi dan sebagainya, Rasulullah berjalan sama orang cewek. Apa kata Rasulullah? Ala rislikuma innaha Sofiyah. Kalian berdua, tunggu dulu. Saya kasih tahu ya, ini perempuan Sofiyah, Ummul Mukminin. 2 sahabat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti ini? Maksudnya, saya tahu ya Rasulullah, saya nggak mungkin suudzon gitu. Apa kata Rasulullah? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu bisa masuk ke kamu lewat darah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu bisa bisikin kamu. Jadi sebelum setan melancarkan bisikan-bisikannya, dipotong dulu jalurnya sama Nabi. Ini yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswasah itu, Pak. Kenapa Allah di dalam ayat ini menyebutkan salah satu amunisi yang dimiliki oleh setan? Setan itu amunisinya banyak untuk merusak orang, banyak sekali. Tapi amunisi senjatanya setan yang paling berbahaya dari sekian senjata dia adalah al-waswasah. Ini yang paling bahaya. Dari waswasah ini akan terbuka pintu besar untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Pintu besar luar biasa. Melahirkan dari waswasah ini dorongan dan keinginan orang untuk berbuat maksiat. Al-waswas, ya, melancarkan bisikannya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana dia melancarkan bisikan? Sudur. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di ayat ini Allah menyebutkan sudur, tidak menyebutkan qulub, hati. Ya, Allah menyebutkan di sini sudur. Allah tidak menyebutkan qulub. Kenapa? Kenapa? Karena memang antara sudur dengan qulub itu beda. Sadar dengan qalb beda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di surat Al-Imran ayat 154. Liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Liyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah akan menguji atas apa yang ada di dada kalian. Wa yumahhisa ma fi qulubikum, dan ingin membedakan, ini terjemahan dari Ibnu Katsir, dan membedakan mana yang batil, mana yang hak di hati kalian. Dibedakan antara apa? Sadar dengan qalb. Terus kayak apa? Jadi sadar itu kayak apa namanya? Halaman rumah, teras depan. Kayak teras depan. Ada omongan Ibnu Qayyim, tapi sudah anak pandai. Beliau mengatakan sadar itu ini. Wasadru huwa sahatul qalb. Dada itu ibarat halamannya hati. Wa huwa bimasabat bimanzilatid dahliz wa baitih, dia ibaratnya teras rumah Anda. Faminhu yadkhulul waridatu ilaihi
fayajtami'u fi sadri, lewat teras rumah segala sesuatu itu akan masuk. Fayajtami'u fi, maka semua yang akan masuk ke dalamnya akan ngumpul dulu di situ. Thumma yalijju fil qalb, lalu yang sudah ngumpul itu akan masuk ke dalamnya rame-rame. Wa fil qalbi yakhrujul awamir wal iradat, dari hati akan muncullah perintah dan keinginan. Summa tatatarraqu ilal junud, lalu ketika hati sudah mengeluarkan perintahnya, maka pelaksana hariannya adalah tentara-tentara Anda, maksudnya anggota tubuh Anda. Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ya kan? Jika ini baik, baik semua. Kenapa? Karena dia yang mengeluarkan keputusan. Mana yang baik seluruhnya, anggota tubuhnya, tentaranya hati, Pak. Kalau ini jelek, jelek semua. Di sini Ibnu Qayyim mengartikan luar biasa. Sudur, beliau membedakan ini dari surat Al-Imran tadi, bahwa sadar itu ibarat halaman rumah Anda. Syaitan akan masuk dari situ. Bagaimana? Saya ringkaskan. Bagaimana kisahnya? Disinilah rahasianya. Kenapa disebutkan kata al-waswas? Karena dari waswas, bisikan itu, dia masuk di hari halaman itu. Ketika bisikan ini berhasil, ya, ibarat kita mengatakan ketika pintunya dibuka, celah pintu itu dibuka, maka udara itu akan, ya kan? Pintunya dibuka, udara masuk. Ketika udara masuk, maka masuknya kemana? Ke hati. Nah, disinilah hati akan dipengaruhi oleh udara yang masuk ke situ. Kalau udaranya bersih, maka hatinya pun akan bersih. Kalau udaranya kotor, maka hatinya pun akan jadi kotor. Min syarril waswas. Inilah kejahatan bisikan itu. Jika setan masuk berhasil membuat yuwaswis fi sudurin nas, dia berhasil, maka akan memicu 5 langkah kejahatan. Ada 5 langkah kejahatan yang menghasilkan syar, perbuatan dosa tadi. Jadi ini tahap-tahap seseorang bisa melakukan dosa. Apa itu? Tahap yang pertama adalah yuwaswis tadi, dia bisiki, baik minal jinnati ataupun dari kalangan anasnya, dia bisikin. Ketika hati kita kosong, jadi ketika dia bisikin itu, dia masuk ketika hati kita kosong, Pak. Ketika hati kosong, bisikan itu akan muncul. Tapi ketika hatinya ini sudah penuh, tertutup rapat dari kotoran, maka dia akan khonas, dia akan sembunyi. Setan tidak akan hilang dari diri kita, tapi setan itu ngumpet. Kapan dia akan melihat celah kosong pada diri kita? Ketika ada celah kosong masuk, dia akan masuk lewat bisikan. Ya, kapan celah itu ada? Ketika jiwa kita jauh dari zikir dan ibadah kepada Allah, jauh dari zikir, jauh dari ibadah, jauh dari ketauhidan, setan akan masuk. Tapi ketika penuh dengan zikir, penuh dengan ibadah kepada Allah, dengan ketauhidan, maka
maka hati itu akan tertutup dari mana? Dari setan. Sehingga para ulama salaf mengatakan setan itu akan kurus mengecil. Korin ini akan kurus kecil sekali jika di hadapan atau temannya dia ini orang yang beriman kepada Allah. Kurus kecil. Tapi kalau ini orang banyak maksiat, jauh dari zikir, jauh dari ibadah, gendut nih setan. Gendut sekali, gendut. Kenapa? Makmur. Bahasa Ibnu Qayyim fi rahatil wada'ah. Maksud istilah kita enak, nyaman, tentrem. Itu bedanya was-was dengan khannas. Khannas sembunyi ketika jiwa orang beriman ini qawi, kuat dengan ketaatan kepada Allah, dengan tauhid kepada Allah, kuat dia, setan ngumpet terus. Tapi ketika dia turun, lembek lagi, jauh lagi dari zikir dan ketaatan kepada Allah, setan akan masuk. Nah inilah pentingnya, ya Rasulullah, tunjukin aku akan satu permasalahan di mana aku nggak akan nanya lagi. Kata sahabatnya gitu. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman, aku istiqomah. Kurus tuh setan. Tapi kalau kita angin-anginan, Pak, kata orang Surabaya, angin-anginan, ya kan? Ini setan akan masuk yuwaswisu fi. Kalau setan sudah masuk yuwaswis, ini langkah pertama. Ya. Ketika dia masuk yuwaswis, maka muncul tahap yang kedua. Fayaqtur adzanbu bibalihi wa yusawwiruhu li nafsihi. Ketika setan itu bisiki, fayaqtur adzanbu bibalihi, maka apa yang dibisikin oleh setan itu jadi bahan renungan dia. Direnung, apa iya? Ya apa? Jadi mulai masuk ke pikiran, direnungkan. Kemudian fayusawwir li nafsihi, kayak apa ya? Kayak apa ya? Muncul tahap ketiga, wa yusahhi, dijadikan dia berselera. Fayakunu syahwa, sehingga dorongan dia melakukan itu besar. Lahirlah yang keempat, keinginan. Keinginan kuat untuk melakukan maksiat itu, maka terjadilah maksiat itu. Dan dia akan menikmati maksiat yang dia kerjakan. Dinikmati sama dia. Artinya apa? Menganggap maksiat yang dilakukan ini sebuah keindahan dan kenikmatan yang perlu dinikmati. Kalau sudah seperti ini, Pak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, insyaallah. Na'udzubillah. Makanya dimulai semuanya dari al-waswas. Jadi ini senjata setan yang paling kuat di sini. Ingat, kapan waswas itu muncul? Ketika jiwa kita lemah. Ini bahaya. Yuwaswisu fi sudur. Inilah kejahatan yang disebut dengan tadi istilah syarrun dakhil, kejahatan yang ada pada diri kita. Maksudnya apa? Kejahatan ini kita bisa menghalaunya, kita bisa menghindar sebetulnya dari kekuatan yang ada pada diri kita. Kita bisa menghindar, tetapi kita tidak mau, maka muncullah kemaksiatan demi kemaksiatan itu. Kayak kata Rasulullah apa? Kamu baca surat ini setiap hari, pagi, sore, mau tidur, habis sholat, baca ini. Kenapa? Takfi kami kulli syai,
surat ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kamu dari bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan diri kita ini berbuat maksiat. Ini langkah. Ini yang dibawa kekuatan kita. Kita punya kekuatan untuk menghindar. Adapun al-falaq tidak. Itu kejahatan yang akan masuk ke dalam diri kita dan kita tidak memiliki kekuatan. Artinya apa? Kita tidak punya istilahnya kekuatan untuk mengatur itu. Untuk mengatur itu tidak bisa. Seperti ibaratnya kita keluar dari jalanan, kita tidak bisa mengatur polusi udara di jalan. Kan nggak bisa kan Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang mau nggak mau, polusi itu ada, tapi bagaimana caranya polusi yang di jalanan itu tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita, kan gitu. Tapi di dalam ruangan ini rumah saya yang mengatur udara di rumah saya, kan gitu kan? Saya mengatur mana yang buruk, mana yang kotor, saya bersihkan, mana yang bau, saya bikin wangi. Itulah ibaratnya. Inilah surat An-Nas. Ini dalam tubuh kita yang mengatur. Maksudnya kita yang mengatur adalah ketaatan itu kita yang Makanya dalam para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia itu punya kekuatan untuk berbuat, kan gitu kan? Punya kekuatan untuk berbuat, punya kekuatan untuk bekerja. Ketaatan, amal saleh itulah yang akan menjadikan kekuatan yang ada pada diri seorang muslim. Di mana setan itu akan hazil, akan kurus, kecil di hadapan seorang muslim yang taat, yang bertauhid kepada Allah. Inilah man amila Imam di surat Al-Imran itu lupa saya, hilang. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min apa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini hayat thayyibah, Pak. Inilah kebahagiaan ketika jiwa kita ini kosong dari setan, tapi penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan rahmat, jauh dari setan. Setan tapi tetap akan khanas, ngumpet. Dia akan cari celah kelemahan kita. Ketika kita lemah, kosong lagi, inilah dituntut istiqamah. Dituntut istiqamah. Untuk istiqamah itu mulai dari diri kita. Di antaranya berkaitan dengan tema ini, itulah anjuran Rasulullah untuk berzikir dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini maknanya. Ini maknanya. An-Nas itu dibaca setiap hari, itu ini masalah. Ini kekuatan besar, tidak bisa diremehkan. Mau tidur, bacain. Bangun tidur pagi, bacain. Sore, bacain. Kenapa? Setan setiap saat. Setiap sholat, bacain. Takfir, melindungi kamu dari kejahatan. Aman. Senantiasa berjalan dalam istiqamah. Dan inilah nilai tauhid. Ketauhidan akan menghasilkan rahmat Allah pada diri kita. Jauh dari tauhid, setan yang dekat. Dan inilah tafsir dari surat An-Nas. Luar biasa sekali. Benar-benar tauhid dan benar-benar ini adalah pelindung diri dari setan. Setan minal jinnati, sehingga hati seorang muslim itu penuh kedamaian, penuh ketentraman, senantiasa berada dalam lindungan Allah. Orang yang berbuat syirik tidak akan tenang hatinya. Seperti kisah seorang laki-laki yang ditemui Rasulullah SAW pakai cincin. Gak tahu, di benak saya pakai cincin dulu. Melihat orang pakai cincin dulu, ya. Tapi bukan saya kritik di sini ya, saya kasih contohnya.
Lihat orang miskin, mahada, apa ini? Minal wahina, ya Rasulullah, ini dari orang pintar. Itu orang pintar. Kata Nabi apa? Irzahha, fa innaha la taziduka illa wahna. Kamu buang, kalau enggak jiwamu akan tambah lemah. Nah, ya kan? Jiwamu akan tambah gak tenang hidupnya. Berarti jiwanya, hatinya yuwaswisu fi, dikuasai sudah, bukan yuwaswis lagi Pak, sudah dikuasai. Inilah kekuatan surat An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak ada yang nanya. Kalau baca itu kan ada yang menunjukkan tadi ya, terus suka sholat. Kalau kita misalnya tiba-tiba gitu ada yang bisikan, gitu kan, kita baca boleh itu gimana? Atau melanjutkan di luar yang kayak itu boleh? Iya, barakallahu fiik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi terkadang kita ada bisikan. Pertanyaannya terlalu umum. Yang dimaksud bisikannya apa? Bisikan baik atau bisikan buruk? Ya. Ketika pertama, semua itu harus dimulai dari iman. Iman itu apa Pak? Yakin. Yakin kepada Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Yakin perlindungan Allah. Yakin kekuasaan Allah. Yakin kebesaran Allah. Yang dua, ketaatan kepada Allah, prinsip sami'na wa ata'na kita lakukan. Maka tidak perlu gelisah dan tidak perlu takut. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini janji Allah. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan, Allah akan berikan dia aman, damai, tentram, dan Allah akan berikan hidayah kepada dirinya. Jika Rasulullah mengatakan baca surat ini, 3 surat ini, malam mau tidur, pagi sebelum matahari terbit, kemudian setiap kali mau sholat, setelah setiap kali selesai sholat, ya. Kemudian malam, setiap kali selesai sholat kita baca dengan penuh keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah, dan kita melakukan ini dalam konteks ketaatan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Pasti. Tidak perlu kita ragu. Kalau kita ragu, berarti kita meragukan kekuasaan dan kebesaran Allah. Hasilnya kosong. Itu jalan. Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, terus. Ya, Pak. Kalau mau rupiah itu tidak mengeluarkan setan yang membisikkan dari dalam diri kita, Ustaz. Pertama, saya mencari benang merahnya aja. Kenapa sih kok bisa masuk? Kenapa kok bisa ada sarak, ada emas? Kenapa setan bisa menguasai jiwa seseorang? Kenapa? Karena itu tadi, dia masuk al-waswas, jiwanya kosong. Setan itu ada bisa membisiki, Pak. Setan itu bisa bisikan telinga. Setan bisa tanpa bisikan telinga, tapi masuk langsung ke dalam, ya, jerima jeredam, masuk lewat saluran darah. Dia juga bisa lewat bisikan telinga. Apa itu? Seperti para dukun yang mendapatkan bisikan-bisikan dari setan.
bisa memberikan bisikan. Kenapa setan bisa membisiki dirinya? Kenapa setan bisa masuk ke dalam dirinya? Karena dirinya tidak ada rahmat Allah, tidak ada cahaya Allah. Sehingga setan itu masuk. Ini hukum Pak, sunnatullah. Kosong dari Allah, yang masuk sisi lain, media lain yang masuk. Ketika kita masuk adalah cahaya Allah, Islam masuk ke tubuh kita, maka setan akan jauh. Ketika kita jauh dari Allah, maka setannya yang dekat. Ini masalahnya, kesurupan masal di sekolahan. Ini gurunya ngajarin apa? Sehingga muridnya sama gurunya sekalian edan bareng, Pak. Ini ngajarin apa di sekolahan? Saya nggak habis mikir gitu loh. Ini kan error semua, Pak, sistem pendidikannya. Masa satu sekolahan kena kesurupan setan? Ini kan menunjukkan bahwa kontrol dirinya itu lemah. Kontrol sekolahnya lemah. Dia tidak bisa memberikan masukan iman kepada muridnya. Dia bisa memberikan nilai yang tinggi, tapi tidak bisa memberikan moral dan iman. Itu masalahnya. Terus bagaimana kita melindungi diri kita? Sederhana, ibadah kepada Allah, rajin sholat, wudhu, sholat. Itu benteng yang begitu dahsyat, Pak. Ibadah, benteng begitu dahsyat. Zikir yang disyariatkan oleh Allah itu benteng. Bukan zikir yang tidak disyariatkan pun bisa jadi mahrum orang, Pak. Apa? Zikir Allah 1000 kali ya bisa kesurupan orang, Pak. Kalau sudah tingkat kesurupan, wali terus dibilang. Lihat, qul a'udzu birabbin nas, kembalinya ke Rabb saja. Ini masalah. Kalau sudah seperti itu gimana? Ya kembalikan ke prinsip asalnya. Coba masukkan rahmat Allah di tubuh orang itu. Dan itulah ruqyah. Coba bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak akan ketemu dengan jiwa setan. Terus bacakan ayat Al-Quran. Nah kalau dia kesurupan di rumah, berarti setannya itu pasarnya setan, rumahnya pasarnya setan. Sepi rumahnya, nggak ada zikir, nggak ada Quran, adanya apa? Adanya dangdut. Rumahnya dangdutan dulu, itu setannya joget di situ, Pak. Nyanyi setannya di rumah. Ini akibatnya. Terus dibilang hiburan, setan yang bikin kamu paracetamol. Iya kan? Terus saya itu lebih pusing dari yang pertama. Subhanallah. Inilah permasalahan. Sebabnya di siapa ini sebetulnya sih? Siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha. Kita Allah sudah kasih tahu, jangan lo yang ini jangan. Kamu masuk, ya sudah kamu dengan CS-mu. Ya udah kamu dengan CS-mu. Lah mereka yang masuk di sini, masuk kuatan waha, kamu jangan masuk ke orang ini lo ya, jangan temenan lo ya. Nah ini kan tipsnya. Jangan temenan lo sini. Kenapa? Bajumu bau rokok nanti kalau kamu dekat-dekat orang rokok. Ini sekedar gambaran. Ya. Itu permasalahannya di sini. Rumahnya dibersihkan, dirinya dibersihkan dengan apa? Ya Quran, ketaatan, ibadah kepada Allah kan bersih insyaallah. Wallah. Ada pertanyaan lagi? Tadi yang sebelah sana tadi yang mana? Enggak. Telepon. Kalau biasanya Mas Rawin itu sering ramahnya Ramadannya kalau bilangnya kalau saya kita tuh waktu Ramadan ini saya yang mana yang diingat? Setan mana yang diikat? Jinnya apa? Tapi setan yang di sini, hah? Kata orang Surabaya, setan
setan das putih Pak. Setan dari kalangan jin diikat, memang diikat di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Yang tersisa setan siapa? Mulai ini setan. Sebelah sini setan. Ini tinggal ini sebelah kanan kiri ini yang bisikin ke telinga langsung. Ya, itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar terjemahan dari kata kalbu itu dengan dua makna. Yaitu yang pertama hati dan yang kedua jantung. Saya ingin pencerahan dari Ustaz menyangkut dua makna terjemahan kata kalbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa mengatakan apakah yang dimaksud dengan qalb itu jantung kita ini. Tetapi yang bisa kita pahami adalah qalb itu sesuatu yang abstrak yang akan menjadi kekuatan. Itulah muncullah dari situ keyakinan dan keinginan. Keyakinan dan keinginan itulah yang menjadi penggerak. Istilahnya hati kecil, sesuatu yang muncul dalam diri kita, sesuatu yang ada dalam diri kita. Contoh, orang yang nggak sholat, sebetulnya apa bahasa kita Pak? Dalam hatinya, apa jantungnya maksudnya? Dalam hatinya, dia tahu kalau sholat itu dosa apa? Dalam jantungnya apa dalam hatinya? Abstrak atau kelihatan? Jantungnya sama Pak. Mungkin jantung kita lebih kotor dari jantung kita. Kenapa? Dia nggak ngerokok, yang itu ngerokok. Umpamanya lah. Kenapa? Makanya saya bilang di awal tadi, wallahu a'lam. Ya, saya bilang wallahu a'lam, segumpal. Apa makna segumpal? Apakah maksudnya jantung ini atau sesuatu yang bermakna abstrak? Ya, ada pertanyaan. Tolong. Apakah Nabi pernah wafat? Nabi Muhammad pernah wafat? Al-waswas. Nah, waswas dalam artian godaan setan. Lah itu tadi di hadis Muslim tadi. Ma minkum min ahadin illa Wukila bihi qarinah. Setiap jiwa di antara kalian itu ada ditaruh di situ qarinah, setan. Nah, setan ini yang bikin was-was, bisikan-bisikan itu, qarinah ini. Berapa orang? Wallahu a'lam, tak tahu. Kemudian para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Walaupun saya, tetapi Allah menolong saya. Nah ini Mas, jawaban. Allah menolong saya sehingga setan ini masuk Islam. Dia tidak akan membisiki saya kecuali hal yang baik. Kalau kita se-RW setannya. Kata orang nyamuknya satu Pak. Ya itu kan banyak. Mungkin gitu di diri kita ini. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa perbedaan antara jin, setan sama iblis. Jawabannya apa? Jawabannya saya nggak pernah masuk dunia ini. Yang penting semuanya itu jin, setan, iblis sudah titik. Mana mboknya ini nggak tahu satu. Mana diamnya, mana apa wallahu alam. Yang jelas di dalam Al-Quran ketika pertama kali penciptaan Adam di situ disebutkan dengan bahasa iblis.
Walaupun ada pembahasan-pembahasan di kalangan para ulama, kalau menurut saya implikasinya dengan perbuatan kita kurang begitu mengenal langsung, ya kan? Oke lah, mau biangnya iblis atau mau biangnya jin, intinya itu serumpun deh, selesai, ya kan? Ada lagi? Ada yang merutinkan bacaan surat An-Nas sebelum sholat. Ya, bagus, barakallahu fiik. Ada sebagian imam kalau mau sholat baca surat An-Nas dulu. Dan ini bagian dari prinsip lebay.com, Pak. Lebih-lebihan ini. Jadi ibadah yang mengatakan bahwa, saya buat ilustrasi, yang mengatakan bahwa ini akan berpengaruh dan memberikan kesembuhan kepada tubuh dan penyakit Anda itu sama. Dokter kan, Bapak kalau minum ini nanti penyakit yang ada di Bapak, virusnya insya Allah hilang. Kan gitu dokter kan? Apa mungkin teman Anda udah nggak apa-apa, sudah semua penyakit minum itu nggak apa-apa, gitu loh? Manfus, Pak. Mati kamu. Dokter bilang kalau penyakitmu apa? A, minum obatnya. B, muncul orang udah nggak apa-apa, udah semua orang minum ini nggak apa-apa. Apa? Boleh? Tidak bisa, Pak. Yang menentukan bahwa Al-Fatihah ini akan memberikan pengaruh besar pada tubuh kita, pada pribadi kita, pada keimanan kita, pada keseharian kita siapa? Allah. Caranya siapa yang ngasih tahu? Allah. Kenapa? Karena yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Jangan keluar dari jalur ini. Sehingga tambah-tambahin orang mau sholat baca surat An-Nas. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini bid'ah model baru. Banyak seperti itu. Jadi ini amalan yang tidak disunnahkan. Ada lagi di masyarakat. Jadi habis sholat bukan zikir kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, malah baca surat Al-Nasrah. Ini dari mana lagi? Saya sholat di masjid di daerah Bekasi. Saya di Joseph depan, salam imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Al-Nasrah ada lagi orang. Ini bikin aturan mana lagi? Subhanallah. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik aturan adalah aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa saya dengan masyarakat awam yang nggak ngerti bid'ah, Pak. Dia nggak ngerti bahasa bid'ah. Mungkin kalau dengan istilah bid'ah dia benar telinganya merah nyamuk, Pak. Nyamuk dengan bahasa bid'ah. Saya katakan kalau Anda melakukan amalan seperti itu yang tidak ada tuntunannya, lantas yang ngasih pahala itu siapa, Pak? Ini bahasa saya sebenarnya. Yang ngasih pahala itu siapa, Pak? Maksud Pak Ustaz gimana? Serius dia menurutnya, Pak? Asal lender kan gitu kan. Oh gini Pak, maksudnya ada karyawan perusahaan, dia lembur Pak, setiap hari lembur Pak. Akhir bulan datang ke bagian HRD personalia, bilang Pak, saya lembur setiap hari, saya berhasil melakukan ini. Kata bagian HRD, memang yang kamu lakukan itu bagus, produktivitas perusahaan naik, tapi yang nyuruh siapa? Ini istilah, nggak pakai istilah bid'ah saya Pak ya. Yang nyuruh itu siapa? Mungkin nggak perusahaan itu memberikan insentif, tunjangan lembur mungkin? Ya enggak Pak, ya sama. Kalau Bapak melakukan sesuatu yang nggak disuruh sama Nabi, apa yang nggak dikasih pahala? Mikir.
Iya benar juga Pak. Berarti Ya, ada lagi pertanyaannya. Ya, kamu nggak boleh. Kasusnya Abu Hurairah yang diajarin ayat kursi sama setan, berarti nggak semua sifat setan juga gitu. Kisah Abu Hurairah itu kan keutamaan dari ayat kursi. Kisah Abu Hurairah yang diajari oleh setan. Itulah was-was, godaan. Ibnu Qayyim menyebutkan sebetulnya godaan setan itu bukan was-was aja. Godaan setan itu banyak. Di antaranya setan itu pencuri handal, bahasa beliau, pencuri handal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika malam hari Anda mau tidur, matikan penerangan, kan gitu kan? Satu. Yang kedua, tutup makanan walaupun hanya dengan 1 lidi, kan gitu. Ketika Anda tutup makanan, bacalah Bismillah. Jika tidak, dicolong sama setan. Ya kan? Nah, inilah kasus Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah pun jaga. Akhirnya setan menolong. Kemudian setan ngajarin ayat kursi. Shadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu benar. Dari mana ayat kursinya yang benar? Setannya sih membohong. Ngajarin ayat kursinya benar. Itulah lis. Katanya Ibnu Qayyim bahasanya lis sonsarik. Pencuri yang ngumpet-ngumpet ngambil. Untuk itu disyariatkan adalah apa? Baca Bismillah, membaca ayat kursi agar setan itu nggak nyopet kamu. Seperti juga dalam sholat, tengokan itu ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil 'abd. Orang sholat nengok-nengok, melihat-melihat, itu setan berarti berhasil nyopet perhatian kamu, memalingkan perhatian kamu. Jadi ada beberapa cara, tapi di antara cara yang paling berbahaya bagi setan itu adalah yang was-was ini, yang memicu perbuatan maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.